Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin syarri umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana fa'amiluni fid-darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, anallaha, sesungguhnya Allah, lahu, pemilik, mulkus samawati wal ardh, memiliki langit dan bumi. Ya, mulkus samawati wal ardh, memiliki langit dan bumi. Wa ma lakum, dan tidaklah bagi kalian, min dunillahi, ya, selain Allah itu, min waliyun, pelindung. Jadi nggak ada dalam kehidupan ini seorang pelindung, wala nasir, juga seorang penolong. Ya, kehidupan ini memang karena milik Allah, diciptakan oleh Allah. Allah yang ngatur lah. Manusia yang biasa jalan sendiri. Gitu. Ya, kelihatannya memang manusia memang terlalu naif ya untuk tidak menghambakan diri kepada Allah. Jadi manusia yang paling sebodoh-bodohnya manusia itu manusia yang tidak menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah di sini dengan ayatnya ini pertama ingin menunjukkan kalau dirinya semuanya itu yang mengatur, dirinya yang mencipta, zatnya ya, zatnya yang mengatur, zatnya yang mencipta. Makanya dalam tafsir ini dinyatakan yurshidu ta'ala bihada ila annahu al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha. Gitu. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa semua ciptaannya itu, ya, bahwa semua ciptaannya itu yang mengatur itu sesuai dengan keinginannya, itu sesuai dengan kehendaknya itu ya Allah. Kita mau bagaimana, mau miskin, mau kaya, mau ganteng, mau cakep, mau putih, orang nggak ada yang bisa protes. Itu tak prerogatif. Ya udah ciptaan Allah udah. Mendapai manusia. Makanya di sini saya akan yurshidu ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahada ila annahul mutasarrif, bahwa dialah Allah yang mengatur. Mutasarrif itu mengatur ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Dan dari mulai Allah ciptakan alam semesta ini sampai dengan saat ini, itu kagak pernah Allah tidak bekerja. Ya, Kang. Itu bekerja, Allah itu bekerja. Sampai dengan saat ini Allah itu bekerja. Dari awal dunia itu diciptakan, dari akhir nanti sampai sekarang ini Allah itu mengatur dan terus bekerja, nggak ada pernah berhenti bekerja. Makanya dalam sebuah ayat itu Allah katakan, fakuli malu ala makanatikum ini amila. Kita kata Allah, maka kerjalah kalian sesuai dengan profesinya. Hebat ya. Ini amil, aku saja kerja. Kata Allah tuh, aku aja kerja. Fasata'lamuna antakulum akibatud dar. Suatu saat nanti kamu akan tahu siapa di antara kalian yang paling baik usahanya. Gitu. Jadi proses gitu yang diciptakan oleh Allah, kerjaannya sampai sekarang di time Pak Eko. So, kenapa saya tunjuk Pak Eko? Di time. Ya, dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Kita sering meremehkan diri kita ya. Kita ini hidup tanpa diatur oleh Allah. Baik kita itu mengatur diri sendiri atau kita tidak mengatur diri sendiri, maka kita tunduk kepada aturan Allah. Contohnya aja, kita kalau lapar makan. Aturan siapa itu? Aturan Allah. Kalau ngantuk tidur.
Kalau seandainya kita itu mau berasa pengen beol, beol. Jadi, iya. Dan hebatnya Allah merancang manusia itu diciptakan rasa. Itu yang luar biasa. Sebelum dia tidur, ngantuk dulu. Coba kalau langsung tidur, lagi jalan anak-anak, hancur, bahaya. Tapi desainnya sedetail itu ya. Desain dulu ngantuk, gue ngantuk nih, sehingga dia minggir dulu. Terus pengen ada rasa berasa, pengen berak. Coba kalau langsung naik mobil langsung brol, berabe itu kan. Antara rasa atau akal? Rasa atau akal? Itu rasa. Itu rasa. Perasaan. Jadi maksudnya bukan rasa perasaan, bukan rasa kira-kira di pikiran. Artinya rasa-rasa alamiah yang dirasakan oleh tubuh kita itu kan di luar akal. Tanda gitu. Itu di luar akal kita, di luar kemauan kita. Itu macam-macam lagi. Tapi Allah letakkan itu rasa, tanda-tanda ya. Tanda-tanda pengen itu ada gejala. Gejala pengen. Pengen makan. Rasa setiap hari lapar. Terus ada rasa kalau pengen marah. Kan nggak langsung nonjok. Orang tuh marah dulu. Tuh kan. Kalau orang pengen marah, nggak punya rasa, tahu anak bonyok kok. Kalau dia marah sama anaknya kan, dilampiasin kemarahannya sama anaknya, nggak ada rasa dulu. Nah tapi karena ada rasa dulu, dia ngomel-ngomel dulu, bapak gue nggak enak dulu, kabur lah. Gitu kan. Gue kabur lah, takut dia ngapain kan gitu kan. Jadi ada tanda-tanda. Kemudian ada tanda-tanda lagi di dalam lidah kita. Kita bisa merasakan rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa itu. Emang jadi sendiri? Enggak. Rasa panas kok. Coba kita kalau minum yang panas, tahu-tahu kebakar mulut kita, melepuh. Tapi kita ini rasa dulu. Hebatnya di situ, sangat ditahan. Dan itu perhitungannya itu perhitungan wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hitungannya, lebih dari apapun. Nah seperti itu rasa. Kemudian itu baru rasa. Kemudian Allah ciptakan kepada kita itu seluruhnya, dari mulai rambut sampai ke ujung kaki itu nggak ada hentinya. Terus Allah diam? Oh enggak. Kalau seandainya Allah diam, berarti rasa kita kepengen berak, rasa kita lapar, rasa hilang. Iya. Jadi setiap hari Allah itu memantau manusia. Itu ada berapa miliar manusia di dunia ini. Dipantau terus, nggak ada yang luput itu dari perhitungannya. Nggak ada yang bisa keluar dari perhitungannya. Dan manusia itu jumlahnya miliaran. Terus sidik jarinya kan beda-beda kok. Terus genetiknya juga beda-beda. Nah ini yang dikatakan ada dalam firman-Nya, wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya dan maha lembut. Kalau kekayaannya tidak terhingga. Sekarang kalau kita punya motor satu aja, ada spare part yang rusak, kita harus beli. Nggak bisa nyala tuh motor, atau rusak lah apanya yang rusak. Ada klaksonnya yang rusak, nggak bisa nyala. Kita harus beli. Nah, ada spare part kita, ini kan punya spare part juga manusia kok. Mata itu spare part. Komponen mata ada retina. Coba kalau retina rusak, mata kita rusak. Belinya di mana? Nggak ada. Terus ada cairan mata. Kalau manusia nggak punya cairan, kong, ini mata nggak bisa kedip, kong. Mau melotot aja. Nggak bisa nangis ya? Nggak bisa nangis. Sengaja tuh terkadang ada air mata yang keluar. Itu dalam rangka memelihara kesuburan, keutuhan mata kita. Kita nggak bisa
nggak bisa pernah berhitung kalau itu nikmat Allah berikan kepada kita. Terus banyak sekali yang kalau kita pengen ngikutin firman Allah yang disebut la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kalau seandainya kita rinci, kita detail nikmat Allah, jangankan di langit, di tubuh kita aja nggak bisa terhitung itu. Komponen-komponen darah apa aja, komponen-komponen otak kita sehingga kita bisa berpikir. Ya. Nah kalau sesaat manusia itu dilupakan ingatannya bisa nggak? Ya gampang banget. Bisa. Manusia sampai bisa sombong manusia. Ya elah manusia sombong paling punya apa? Nah itu dia perhitungan manusia terhadap nikmat Allah kan diukurnya cuma duit. Terkadang, ya. Cuma duit. He like to see the money. Iya. Jadi kalau punya duit senangnya bukan main. Sementara kalau dia nggak punya, punya duit sedihnya bukan main, susahnya bukan main. Gitu. Tapi kalau seandainya dia nggak punya mata satu, Nah, ayo. tukar. Nggak pernah berhitung kita ini rupanya terhadap nikmat Allah. Makanya ada dalam surat Ar-Rahman itu berkali-kali fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ya kan? Nikmat mana lagi sih yang lo dustai? Nggak ada alasan lagi kan gitu untuk mendustai nikmat itu. Gitu. Jadi manusia itu sangat detail dan sangat Allah muliakan, dan yang nggak dikasih dengan nikmat-nikmat lain oleh makhluk lain kecuali pada manusia itu akal. Iya akal gitu. Makanya dengan akal orang tuh bisa berteknologi ya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi itu Allah katakan kuntu kanzan mahfiyan. Awalnya kata Allah, awalnya aku ini harta yang tersembunyi. Fahalaqtu khalqi, maka aku ciptakan makhluk, fabi arufuni. Kuntu kanzan mahfiyan an u'raf. Awalnya aku harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal oleh manusia nih. Aku ingin dikenal oleh makhluk, kata Allah itu. Aku ingin dikenal oleh makhluk. Kuntu kanzan mahfiyan an u'raf. Fahalaqtu fabi arufuni, maka aku ciptakan makhluk, maka dikenallah aku, kata Allah. Nah makhluk yang dapat mengenal Allah itu siapa saja? Ya manusia, terus malaikat, kemudian jin. Gitu. Ya kalau setan, Kenal tapi nggak kenal. setan bagian dari jin. Kemudian manusia, malaikat juga bagian dari jin. Sebetulnya memang ya sebagian ulama mengatakan ya, ada yang mengatakan kalau kalau malaikat itu bagian dari jin yang bertakwa, yang taat kepada perintah Allah, maka namanya malaikat gitu. Kalau jin yang maksiat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, namanya iblis. Kalau jin yang nempel di dalam diri manusia namanya syaitan. Gitu.